Sobat Islampedia, Nabi Sulaiman ternyata diyakini menyimpan berbagai rahasia kekayaan yang bersumber dari Pulau Sumatera. Benarkah hal itu? Nabi Sulaiman atau biasa disebut Raja Solomon dikenal memiliki kekayaan yang melimpah, termasuk hasil pertambangan emas. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa emas-emas tersebut ia dapatkan dari upeti-upeti wilayah yang dikuasainya. Menurut legenda, Nabi Sulaiman pernah mendapatkan upeti berupa emas berlimpah. Saking banyaknya, emas tersebut mampu menutupi sebuah pulau. Upeti ini berasal dari sebuah daerah bernama Ofir yang tak diketahui letaknya. Para sejarawan mulai mencari-cari di manakah daerah Ofir itu. Pendapat terkuak yang mereka miliki adalah petunjuk yang menjelaskan bahwa kapal ekspedisi Nabi Sulaiman berlayar ke arah timur ketika hendak menuju Ofir. Hingga abad 20, bangsa-bangsa Eropa terus mencari di mana letak Ofir yang dipercaya kaya akan tambang emas. Dan ternyata, dari hasil catatan-catatan sejarah bangsa Belanda yang menguasai pulau-pulau Nusantara sejak abad 17 berhasil menemukan Gunung Ofir di Sumatera. Gunung yang disebut sebagai Gunung Talamau ini berada di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Bahkan Theo M. van Leeuwen dalam penelitiannya menyatakan bahwa sejak masa eksplorasi Belanda hingga tahun 1994, di Minangkabau terdapat tidak kurang dari 1.200 lokasi tambang yang dapat memproduksi hingga 91 ton emas. Oleh karena itu pula, para musafir Arab menyebut Sumatera dengan nama Serendip yang berasal dari nama Suwarna Dwipa, yaitu sebutan asli Pulau Sumatera dari bahasa Sanskerta yang bermakna Pulau Emas. Sobat Islampedia, sebuah pendapat mengenai keberadaan Nabi Sulaiman di tanah Jawa sempat menggemparkan masyarakat. Pendapat ini dikemukakan oleh seorang ahli matematika bernama Fahmi Basya dalam bukunya yang berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman. Fahmi berpendapat beberapa pahatan-pahatan relief candi yang berada di dinding Borobudur ternyata sejalan dengan kisah Nabi Sulaiman. Salah satunya adalah gambaran burung serupa burung hut-hut yang terukir jelas pada dinding candi. Terukir juga gambaran beberapa hewan yang tampak sedang berkomunikasi dengan manusia atau bahkan berbaris dengan prajurit lainnya seperti dalam kisah Nabi Sulaiman. Bahkan sebuah sisi relief dipercaya memperlihatkan kisah pengangkutan tabut suci pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Kisah tabut suci ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Tak hanya itu, ada pula sebuah relief yang memperlihatkan sosok mirip manusia sedang terbang di atas angin. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman yang memiliki mukjizat menundukkan jin dan angin. Meski begitu, pendapat ini masih sebatas teori dan belum ada pembuktian secara pasti baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun dalil agama. Namun, tak sedikit orang yang percaya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkuasa di tanah Jawa. Wallahu alam. Sobat Islampedia, memang kalau dilihat masih sulit bagi kita untuk bisa meneliti apakah di bumi Nusantara ini ada pernah jejak Nabi di sana. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil sekali lagi Nabi SAW pernah mendengar tentang Nusantara. Apa yang menjadi landasan? Karena Nabi SAW pernah 2 kali menuju ke Syam untuk melakukan perdagangan. Dan bumi Syam kala itu adalah jalur lintas perdagangan dunia. Pertama, memang Nabi masih dalam kondisi yang kecil. Artinya masih masa kanak-kanak yang belum paham tentang bagaimana kondisi-kondisi yang ada di pasar dan berita-berita yang ada di sana. Yang kedua,
Ketika Nabi SAW datang yang kedua kalinya, dan ketika datang itu sudah dalam kondisi dewasa, bahkan membawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha, maka bisa dipastikan Nabi SAW menguasai apa yang ada di pasar. Bahkan itulah yang dicatat oleh Maisarah, pembantu dari Khadijah, betapa cerdasnya sang Nabi, betapa eloknya perilaku sang Nabi, betapa mumpuninya komunikasi sang Nabi. Maka kemungkinan ya ketika melihat ini akan menerima berita minimal. Kenapa? Karena sekali lagi Nusantara merupakan jalur perdagangan laut yang mendatangkan sesuatu yang dari timur jauh di Cina untuk datang ke daerah bagian Arab ataupun Afrika. Bahkan kalau kita lihat ada nama daerah di daerah Sumatera bagian barat, ya, namanya Barus. Dan kalau kita lihat ada hasil yang luar biasa dihasilkan di sana. Apa dia? Kafur. Kafur itu ada beberapa riwayat yang menyampaikan bahwa kafur yang diambil dari daerah Barus ini adalah kafur yang digunakan untuk membalsami mumi Fir'aun yang ada di Mesir. Tentu lewatnya adalah jalur yang ada di daerah seputaran situ. Maka kemungkinan berita ini ada. Walau Nabi SAW belum ada jejaknya untuk sampai di tanah Nusantara atau para sahabat Nabi, tetapi tabi'in yang muridnya mungkin sudah mencapai jumlahnya 2, 3, 4, sampai 5 kali lipat. Ada beberapa yang sudah menginjakkan kaki beliau yang mulia di tanah Nusantara untuk menjadi juru dakwah. Sobat Islampedia, benarkah Gunung Toba di Sumatera Utara merupakan jejak peninggalan Nabi Musa? Selama ini kita diajarkan bahwa Bukit Tua dan Gunung Sinai tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di Mesir. Sebuah pendapat menggelitik justru mengungkap fakta yang berbeda. Nabi Musa dipercaya pergi ke Nusantara ketika hendak mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang dalam Al-Quran surat An-Naziat ayat 15 dan 16. Sudah sampaikah kepadamu ya Muhammad kisah Musa tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah Tua. Quran surat An-Naziat ayat 15 dan 16. Secara kebahasaan, huruf waw dalam bahasa Arab dan huruf V dalam bahasa Ibrani dapat dibaca sebagai huruf B dalam lidah masyarakat Sumatera Utara. Misalnya kata dawa atau deva dalam bahasa Arab dan Ibrani, bila diterjemahkan ke dalam bahasa lokal Sumatera Utara akan menjadi debata yang bermakna Tuhan. Sehingga ini dianggap menjadi fakta pendukung bahwa kata tua dalam kitab-kitab Samawi bisa dibaca sebagai toba bagi masyarakat Sumatera. Selain itu dalam Alkitab Perjanjian Lama yang disebut sebagai Padang Gurun Sinai ditulis dalam bahasa Ibrani sebagai Chin yang berarti tanduk. Dan ternyata dekat lokasi Gunung Toba terdapat kawasan kaldera bernama Gunung Sipiso-Piso yang memiliki arti Gunung Tanduk Banua. Lebih menggelitiknya lagi, jika berdasarkan kitab-kitab agama Samawi bahwa Nabi Musa pernah bepergian ke Madian, maka kota Madian yang dimaksud bisa jadi adalah kota Medan di Sumatera Utara.